Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Natasha Dwi Riswani dari Program Studi Akuntansi STIE Indonesia Banking School dengan NIM 2023-12-11-075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan program magang yang telah saya jalani di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Braga nomor 108, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Association Profesor Dr. Sparta SEAKMACA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan juga arahannya kepada saya sejak hari pertama saya melaksanakan magang di kantor perwakilan Bank Indonesia sampai dengan hari ini tersusunnya laporan magang hingga selesai. Lalu saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Karina Maris selaku pembimbing lapangan di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat khususnya pada Divisi Unit Pengendali Inflasi Daerah atau UPID karena atas arahan bimbingan dan juga dukungan yang telah beliau berikan, saya bisa menjalani proses magang hingga selesai dan juga saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan arahan yang sudah beliau sampaikan. Kemudian untuk mempermudah penyampaian materi, selanjutnya saya akan menampilkan slide presentasi pada layar sebagai panduan dalam pemaparan laporan magang ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan slide pertama pada PPT saya, yang dimana di sini dijelaskan bahwa saya akan mempresentasikan kegiatan visitasi Bank Indonesia di kantor perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dimana laporan ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Natasha Dwi Riswani dengan NIM 2023-12-11-075. Dengan mencantumkan nama dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Association Profesor Dr. Sparta SEAKMACA dan juga pembimbing lapangan saya, yaitu Ibu Karina Maris. Lalu di sini ada lokasi penempatan magang, yaitu saya ditempatkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Braga nomor 108, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk periode pelaksanaannya, yaitu dimulai dari tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Januari 2026. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri ini ada foto dari gedung atau kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang dimana ini menjadi tempat dilaksanakannya saya magang selama 2 minggu. Seharusnya di sana saya menjalani magang sebanyak 10 hari kerja, namun karena dalam periode magang saya ini terdapat tanggal merah, sehingga saya dan rekan-rekan magang batch 1 hanya menjalani program magang selama 9 hari kerja saja. Lalu di sini ada latar belakang diadakannya program invitasi Bank Indonesia ini, yaitu melihat perkembangan sektor keuangan dan perbankan di Indonesia yang terus berubah menuntut calon profesional perbankan memiliki pemahaman teoritis yang didukung pengalaman praktis. Nah, SE Indonesia Banking School memfasilitasi kebutuhan tersebut melalui program invitasi Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 sebagai bagian dari kurikulum. Nah, program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung aktivitas dan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, termasuk di bidang kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Lalu di sini ada tujuan diadakannya program magang ini.
terbagi menjadi tiga, yaitu untuk mahasiswa, untuk STI Indonesia Banking School, dan untuk Bank Indonesia sendiri. Untuk mahasiswa, yaitu memberikan tujuan berupa kesempatan kepada kami para mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan profesional, khususnya pada institusi yang bergerak di bidang kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi, sehingga kami mahasiswa memiliki gambaran nyata mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Lalu Bank tujuan untuk STI Indonesia Banking School yaitu menjalin dan memperkuat hubungan kerjasama antara STI Indonesia Banking School dengan instansi pemerintah, khususnya Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Lalu tujuan untuk Bank Indonesia sendiri yaitu menjadi sarana edukasi dan sosialisasi mengenai kebijakan serta peran strategis Bank Indonesia kepada generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi ekonomi. Nah, selanjutnya ada landasan teori, eh, yaitu terbagi menjadi dua di sini. Ada definisi dari Bank Sentral sendiri, ada juga definisi untuk Bank Sentral Indonesia. Nah, definisi dari Bank Sentral ini merupakan misalkan otonomi lembaga nasional yang diberi wewenang untuk merumuskan serta menjalankan kebijakan moneter, mengawasi dan mengatur perbankan serta menyediakan layanan keuangan seperti penelitian ekonomi untuk mendukung stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, Bank Sentral Indonesia atau Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI yang berfungsi sebagai lembaga negara dengan kewenangan utama di bidang moneter. Bank Indonesia dibentuk untuk memastikan stabilitas nilai rupiah sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Jadi, Bank Sentral di Indonesia ini atau Bank Indonesia dapat didefinisikan sebagai otonomi lembaga nasional di Indonesia yang diberi wewenang untuk merumuskan serta menjalankan kebijakan moneter, mengawasi dan mengatur perbankan, serta menyediakan layanan keuangan seperti penelitian ekonomi di wilayah negara Indonesia ini. Lalu di sini ada visi dan misi Bank Indonesia. Eh, yang pertama, visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Lalu untuk misi dari Bank Indonesia sendiri, ada 7 misi, tapi di layar PPT ini hanya saya cantumkan 5, yang meliputi yang pertama itu mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional. Lalu yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan pengawasan dan pengembangan pasar uang dan pasar falas, termasuk infrastrukturnya untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Lalu yang keenam, yaitu turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan yang mengutamakan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya yang ada. Kemudian untuk sejarah dari Bank Indonesia KPW Jawa Barat ini, yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
Berawal dari kantor cabang The Japes Bank di Bandung pada masa kolonial Hindia Belanda, cabang ke-15 ini mulai beroperasi pada 30 Juni 1909 dan didirikan dengan pertimbangan keamanan strategis. Nah, seiring dengan perkembangan aktivitas perbankan, dibangun gedung permanen di Jalan Braga pada periode 1915 sampai 1918. Gedung tersebut menjadi pusat kegiatan perbankan di wilayah Bandung. Nah, kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, The Javis Bank dinasionalisasi dan resmi menjadi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Kantor Bandung kemudian berfungsi sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas moneter dan ekonomi Jawa Barat. Gedung ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 gedung tersebut diresmikan sebagai Gedung Cagar Budaya dan Memorabilia Bank Indonesia. Nah, pada slide ini saya juga menampilkan foto dari gedung Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada masa kolonial Hindia Belanda. Ini merupakan fotonya yang dapat dibandingkan dengan bentuk atau gedung dari Bank Indonesia saat ini. Lalu selanjutnya ada tugas dan fungsi Bank Indonesia. Nah, tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang mencakup kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi, serta kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui berbagai instrumen seperti penetapan suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, dan pengendalian likuiditas di sistem keuangan. Melalui kebijakan moneter yang efektif, Bank Indonesia berupaya menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, sekaligus mendukung terciptanya stabilitas perekonomian nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global. Lalu di sebelah kiri sini saya lampirkan 3 pilar utama Bank Indonesia, yang dimana pada paling bawah diberi keterangan yaitu pendukung manajemen intern, yang di atasnya terdapat 3 pilar utama atau 3 fondasi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, ada stabilitas sistem keuangan. Kemudian dari 3 fondasi atau pilar ini dapat dicapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai fungsi dan juga tugas utama dari Bank Indonesia. Lalu di sini ada struktur organisasi Bank Indonesia. Yang pertama atau pimpinan tertinggi diisi oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang dimana meliputi pimpinan tertingginya yaitu gubernur. Di bawahnya ada deputi gubernur senior dan di bawahnya ada 4 sampai dengan 7 deputi gubernur, yang dimana mereka ini termasuk ke dalam komite organisasi Bank Indonesia. Lalu di bawah mereka terdapat staf ahli Dewan Gubernur dan di bawahnya lagi terdapat 6 bidang yang mendukung struktur organisasi Bank Indonesia, meliputi yang pertama ada bidang moneter, lalu ada makroprudensial, lalu ada sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, lalu ada pendukung kebijakan, pendukung organisasi, dan juga terakhir ada bidang jaringan kantor. Nah, untuk bidang moneter di dalamnya ini terdapat 5 departemen yang berada di bawahnya. Yang pertama itu ada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Yang kedua, Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas. Yang ketiga ada Departemen Pengelolaan Devisa. Yang keempat ada Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Dan yang kelima ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Lalu untuk bagian makroprudensial, terdapat 4 departemen di bawahnya, yaitu yang pertama ada Departemen Kebijakan Makroprudensial, yang kedua ada Departemen Surveillance Makroprudensial, lalu Moneter dan Market. Yang ketiga ada Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, dan yang terakhir ada Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau. Lalu untuk bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yaitu Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, ada Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, yang ketiga Departemen Pengelolaan Uang, yang keempat unit khusus
pembangunan sentra pengelolaan uang, data center, dan bisnis resumption site. Lalu bidang selanjutnya ada pendukung kebijakan, yang dimana di bawahnya terdapat 6 departemen, yaitu yang pertama Departemen Internasional, Departemen Statistik, Departemen Jasa, Perbankan, Perizinan, dan Operasional Treasury. Nah, yang keempat ada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan. Yang kelima ada Departemen Manajemen Resiko, yang keenam ada Departemen Komunikasi. Lalu bidang selanjutnya ada pendukung organisasi yang terdapat 13 departemen dan unit kerja di bawahnya. Yang pertama itu Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. Lalu yang kedua Departemen Hukum, lalu yang ketiga Departemen Sumber Daya Manusia, keempat Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital, kelima Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data, keenam Departemen Layanan Digital dan Keamanan Cyber. Yang ketujuh ada Departemen Keuangan. Kedelapan ada Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan. Yang ke-8 ada Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran. Yang ke-11 ada Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non-Perkantoran. Yang 12 Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas. Lalu yang ke-13 ada Institut Bank Indonesia. Nah, untuk yang jaringan kantor terbagi menjadi dua, yaitu ada dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk dalam negeri ini terdiri dari Departemen Regional yang berkedudukan di kantor pusat. Lalu yang kedua ada kantor koordinator dan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi sebanyak 5. Lalu ada kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi sebanyak 29. Lalu ada kantor perwakilan Bank Indonesia Kota atau Kabupaten sebanyak 12. Nah, untuk yang di luar negeri terdiri dari kantor perwakilan Bank Indonesia New York, London, Tokyo, Bank Indonesia Singapura, lalu ada kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Yang dimana struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat ini dipimpin oleh pimpinan tertinggi yaitu Kepala Perwakilan yang pada Bank Indonesia Jawa Barat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Perwakilan uh, selaku kepala perwakilan dan kemudian didukung oleh beberapa fungsi di bawahnya yaitu ada ICO dan PM. Lalu terbagi lagi menjadi dua kelompok besar yaitu grup perumusan dan implementasi Kekda yang berfokus pada perumusan kebijakan serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, meliputi analisis ekonomi, data dan statistik, pengembangan UMKM serta kehumasan. Dan ada grup SPPUR dan juga MI yang menangani implementasi kebijakan sistem pembayaran, pengelolaan dan distribusi uang rupiah, serta manajemen intern seperti SDM, logistik, sekretariat, pengamanan, dan keuangan, sehingga seluruh fungsi strategis operasional dan administratif kantor perwakilan terkoordinasi di bawah satu pimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di daerah. Nah, kemudian di sini ada gambaran umum dari KPKEKDA atau Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Nah, selama saya magang di uh, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat ini, saya ditempatkan di bidang atau unit kerja KPKEKDA yang merupakan unit pada Bank Indonesia yang berfokus pada perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan berbasis analisis kondisi perekonomian daerah. Secara umum, KPKIDA bertugas melakukan pengumpulan data, pemantauan, serta analisis perkembangan ekonomi regional sebagai dasar masukan kebijakan sekaligus berperan aktif dalam TPID Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian inflasi dan menjembatani kebijakan moneter Bank Indonesia dengan dinamika perekonomian daerah. Nah, pada sebelah kiri ini saya tampilkan pula ruang kerja dari kelompok perumusan kebijakan ekonomi daerah yang dimana ruang kerja di lantai 3 ini menjadi tempat saya bertugas pada unit pengendali inflasi daerah. Nah, untuk KPKDA ini di dalamnya terdapat dua divisi utama yang mendukung kinerja dari KPKDA ini. Yang pertama ada FAES dan yang kedua ada UPIT
atau unit pengendali inflasi daerah. Nah, saya ditempatkan selama 2 minggu untuk bertugas pada divisi unit pengendali inflasi daerah. Lalu di sini ada gambaran umum dari divisi UPID. UPID atau Unit Pengendali Inflasi Daerah merupakan unit dalam struktur KPKD di Bank Indonesia yang menangani kegiatan teknis dan administrasi terkait pengendalian inflasi daerah sekaligus berperan sebagai koordinator internal dalam menyiapkan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan untuk forum TPID provinsi maupun kabupaten atau kota. UPID mendukung kerjasama multi pihak melalui koordinasi penyebaran data indeks harga konsumen dan indikator inflasi lainnya, serta fasilitasi program pengendalian inflasi sehingga menyediakan basis analitis dan dukungan teknis agar pengendalian inflasi di tingkat lokal dapat berjalan efektif, terukur, dan juga terkoordinasi lintas sektor dengan baik. Nah, di sebelah kiri ini saya juga cantumkan dokumentasi foto bersama dengan salah satu rekan magang saya yang berada di ruang KPK Keda ini, yang dimana kami foto di icon dari TPID yang berada di ruangan KPK Keda lantai 3 ini. Lalu selanjutnya ada program kerja dari Divisi Unit Pengendali Inflasi Daerah. Eh, Untuk program kerja dari divisi UPID ini terdapat dua bagian atau terbagi menjadi dua, yaitu indikator pertama menggunakan ICK dan yang kedua menggunakan non-ICK. Nah, yang pertama pada layar ini yaitu program kerja berdasarkan indikator ICK. Terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada realisasi program unggulan GNPIP di daerah sesuai dengan rencana, meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, GPM, dan juga SPHP yang memiliki target 100% dari target operasi pasar murah atau GPM atau SPHP yang telah ditetapkan, lalu berkoordinasi dengan ODP terkait untuk perencanaan OP dan GPM tahun 2026. Lalu yang kedua, berkoordinasi dengan DKPP Provinsi untuk pendataan OP atau GPM. Untuk timelinenya dilakukan sepanjang tahun. Lalu yang kedua, ada realisasi program unggulan GNPIP di daerah sesuai dengan rencana, meliputi pelaksanaan KAD untuk komoditas strategis penyumbang inflasi, dengan target peningkatan sebesar 5% volume transaksi dan atau perluasan satu komoditas dari kesepakatan yang tercantum dalam MOU dan atau penambahan satu MOU. Lalu untuk program kerjanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai potensi KAD dan evaluasi KAD existing. Nah, yang kedua ada berkoordinasi dengan KPWDN yang akan studi banding untuk penjajakan KAD dengan klaster binaan KPW Jawa Barat, membuat worksheet pemantauan realisasi KAD yang masih aktif dan menyebarkan ke UMKM binaan dan OPD terkait. Lalu untuk timelinenya dilakukan sepanjang tahun. Dan yang ketiga ada realisasi program unggulan GNPIP di daerah sesuai rencana, meliputi fasilitas distribusi pangan baru, dengan target mencapai 100% dari target pelaksanaan program fasilitas distribusi pangan yang ditetapkan. Lalu berkoordinasi untuk program kerjanya terbagi menjadi 2. Yang pertama berkoordinasi dengan OPD terkait untuk perencanaan OP atau GPM tahun 2026. Yang kedua, tambahkan sedikit assessment terkait komoditas yang sedang mengalami kenaikan harga di M2 dan dijadikan bentuk advisory kepada pemohon bantuan dari pelaksanaan OP yang tepat sasaran. Nah, untuk timeline-nya dilaksanakan sepanjang tahun. Yang keempat ada realisasi program unggulan GNPIP di daerah sesuai rencana, meliputi capacity building atau bimbingan teknis TPID dan atau stakeholders terkait lainnya. Dengan target mencapai 100% dari target pelaksanaan capacity building atau bimbingan teknis kepada TPID dan atau stakeholders terkait lainnya yang ditetapkan. Lalu untuk program kerjanya terbagi menjadi 4, yaitu penyusunan OPS TPID Award Capacity. Yang kedua ada capacity building 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat ke wilayah Tasikmalaya. Yang ketiga ada pemenang Pinunjul Award 2025. Dan yang keempat ada Camp Build
tematik lainnya ya diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Untuk timeline-nya, dari program kerja ini dilaksanakan sepanjang triwulan 1 sampai triwulan 3 tahun 2026. Nah, kemudian realisasi yang kelima atau yang terakhir ada realisasi high level meeting TPID untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan rencana. Untuk targetnya yaitu 2 high level meeting untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. Program kerjanya meliputi yang pertama ada high level meeting Ramadan dan Idul Fitri, lalu yang kedua ada high level meeting untuk Nataru. Timeline dari program kerja ini terjadi di triwulan 1 dan triwulan 4 tahun 2026. Nah, kemudian di sini ada program kerja divisi UPIT untuk kategori non-ICK terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada lapid dengan detail penyusunan lapid sesuai dengan ketentuan dan timelinenya sepanjang tahun atau bulanan. Yang kedua, ada peningkatan efektivitas komunikasi kepada stakeholders dengan detail meliputi yang pertama berkoordinasi dengan humas dan unit kerja lain untuk sinergi komunikasi dan edukasi inflasi, dan yang kedua ada berkoordinasi dengan OPD terkait untuk sinergi komunikasi dan edukasi inflasi. Lalu untuk timelinenya dilakukan sepanjang tahun. Dan yang ketiga ada peningkatan kinerja inflasi daerah dengan detail terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peningkatan koordinator dengan TPID yang terjadi di triwulan 1, lalu untuk yang kedua ada memberikan penghargaan kepada TPID kabupaten atau kota melalui penunjuk award yang timelinenya terjadi di triwulan 1 dan triwulan 2, lalu untuk memberikan kualitas data melalui Silinda. Evaluasi, enhancement, dan pemeliharaan Silinda ini untuk timelinenya dilakukan sepanjang tahun berjalan. Nah, ini merupakan program kerja berdasarkan non-ICK. Lalu di sini ada kegiatan dan aktivitas yang saya lakukan selama saya menjalani program magang di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ini ada perkenalan dan pembagian unit kerja yang dilakukan di tanggal 5 Januari tahun 2026. Tepatnya di ruang cendana lantai 3. Nah, pada kegiatan ini diawali dengan perkenalan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, khususnya sekaligus pembagian unit kerja. Nah, kami selaku peserta magang dari IBS diperkenalkan dengan beberapa unit kerja. Yang pertama itu ada FPPU, ada FAES, ada UFIT, IPSP, EKIS, IKSP, PUR, dan FDSEK yang memiliki fungsi dan fokus kerja yang berbeda. Nah, penempatan unit dilakukan di ruang cendana lantai 3 oleh bagian humas yang kemudian disesuaikan dengan program studi serta kebutuhan unit kerja di Bank Indonesia sana. Sehingga kami selaku peserta magang dapat memperoleh pengalaman magang yang relevan dan juga memahami peran tiap unit dan mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di tingkat regional. Nah, ini merupakan dokumentasi di sebelah kiri pada saat kami melakukan perkenalan dan pembagian unit kerja di ruang cendana lantai 3 pada hari pertama dilaksanakannya program magang. Nah, pada hari pertama ini kami diarahkan untuk datang ke kantor itu sekitar jam 8 pagi, lalu kami menunggu di lobi sampai dengan jam 9 pagi, kemudian setelah itu kami diarahkan untuk naik ke lantai 3, tepatnya pada ruang cendana, untuk kemudian di sana bertemu dengan Ibu Rianti dan juga beberapa tim dari divisi humas untuk dilakukan pembagian unit kerja. Nah, setelah pembagian unit kerja ini selesai, kami diarahkan untuk diperkenalkan kepada divisi di unit kerja kami masing-masing. Nah, kemudian kegiatan kedua yang saya jalani yaitu saya berkesempatan untuk melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
pada tanggal 5 Januari 2026, tepatnya di hari pertama saya magang. Saya mengikuti kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat bersama dengan Ibu Karina Maris dari Unit Pengendali Inflasi Daerah di Bank Indonesia Jawa Barat untuk menyaksikan konferensi pers rilis berita resmi statistik atau BRS yang disampaikan oleh Kepala BPS Jawa Barat, yaitu Bapak Darwis Sitorus selaku PLT Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang proses penyusunan, penyajian, dan interpretasi data statistik sebagai dasar analisis inflasi daerah. Nah, pada hari pertama magang ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kunjungan kerja ke kantor BPS Jawa Barat, yang dimana saya di briefing untuk ikut ke kantor ini itu dimulai dari jam 11 siang kami berangkat dari kantor, lalu sampai di sana kami langsung melihat rilis berita resmi yang disampaikan oleh Bapak Darwis Sitorus terkait dengan perkembangan inflasi, ekspor impor yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan juga beberapa indikator em, perekonomian lainnya gitu. Nah, kemudian setelah rilis berita resmi statistik ini selesai di sekitar jam setengah 2 siang, kemudian kami kembali ke kantor Bank Indonesia yang jaraknya mungkin sekitar 3 sampai 5 kilometer dari kantor BPS ini. Lalu sampai di sana di jam 2 siang. Lalu tugas ketiga atau aktivitas ketiga yang saya lakukan yaitu menyusun notulensi konferensi pers rilis berita resmi statistik. Nah, untuk tugas ini saya kerjakan di ruang kerja KPK Kedal lantai 3. Untuk periode pengerjaannya saya kerjakan sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 6 Januari 2026. Nah, saya mengerjakan tugas berupa menyusun dan melengkapi notulensi hasil kunjungan ke Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Barat yang telah dilakukan sebelumnya. Penyusunan notulensi ini bertujuan untuk merangkum poin-poin penting yang disampaikan dalam kegiatan rilis berita resmi statistik, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan indikator ekonomi daerah. Dan di mana dalam menyusun notulensi konferensi pers ini dibutuhkan ketelitian sebab begitu banyaknya angka dan juga data statistik yang disampaikan baik oleh BPS skala nasional maupun BPS Provinsi Jawa Barat, sehingga memang pada rilis berita resmi statistik ini kebetulan diadakan juga live streamingnya sehingga saya dapat menyaksikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Darwis Sitorus melalui channel YouTube dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian ini merupakan hasil kunjungan dalam konferensi pers rilis berita resmi statistik yang sudah disampaikan oleh Bapak Darwis Sitorus. Nah, penyebab pada Desember 2025 inflasi bulanan disampaikan bahwa di Jawa Barat terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,97%. Kenaikan harga juga terlihat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,17% dengan andil 0,07. Nah, serta transportasi sebesar 0,36% dengan andil 0,04. Sementara itu, beberapa kelompok mengalami deflasi ringan seperti perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil minus 0,15%, serta kesehatan dengan minus 0,04%. Lalu, jika dilihat dari komoditas penyumbang utama, inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,15, daging ayam ras 0,08, emas perhiasan 0,07, bensin 0,04, dan telur ayam ras 0,03. Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain cabai merah dengan minus 0,05 dan jengkol 0,01, sedangkan beberapa komoditas lain seperti tarif transportasi dan kebutuhan rumah tangga relatif stabil dengan andil mendekati 0. Nah, di sini saya juga lampirkan foto penjelasan yang berisikan grafik dan juga angka terkait dengan inflasi Desember tahun 2026, yang dimana pada gambar ini disampaikan bahwa
Untuk kategori month-to-month, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sekitar 0,43%. Nah, sedangkan untuk inflasi year to date-nya berada di angka 2,63%. Lalu untuk year on year-nya berada di angka 2,63%. Artinya Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 2,63% pada tahun 2025. Dan kemudian di bawahnya tercantum juga grafik untuk 3 tahun terakhir perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Barat, yang dimana pada garis berwarna biru ini menggambarkan pergerakan inflasi tahun 2023, lalu di garis hijau ini pergerakan inflasi tahun 2024, lalu untuk yang berwarna oranye ini pergerakan inflasi di tahun 2025. Kemudian untuk di sisi sebelah kanan, ditampilkan pula detail mengenai andil yang dilakukan oleh kabupaten kota dalam menyumbang inflasi di Provinsi Jawa Barat, yaitu di dalamnya ada Kota Bekasi sebesar 0,39%, Kota Depok 0,37%, Kota Bogor 0,46%, Kota Sukabumi 0,37%, Kota Bandung 0,51%, Kabupaten Bandung 0,44%, Kota Tasikmalaya 0,40%, Kota Cirebon 0,62%, Kabupaten Majalengka 0,29%, dan Kabupaten Subang sebesar 0,69%. Kemudian tugas keempat yang saya lakukan yaitu membuat laporan isu strategis di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Nah, saya mengerjakan tugas ini di ruang kerja KPKD lantai 3 pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Saya melaksanakan tugas pengumpulan dan penelaahan informasi terkait perkembangan inflasi di wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber berita dan publikasi resmi untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi inflasi terkini, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, saya juga cari informasi mengenai kondisi dan respon Pemda terhadap kebijakan ekonomi dan relokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh informasi yang saya peroleh kemudian saya rangkum sebagai bahan penyusunan laporan isu strategis Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk tugas membuat laporan isu strategis Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat ini merupakan tugas rutin yang diberikan oleh salah satu staf di KPK Kedah, yaitu oleh Bapak Aris, yang dimana beliau menjelaskan bahwa penyusunan laporan isu strategis ini menjadi salah satu tugas mingguan yang diberikan kepada kami selaku agen magang di KPK Kedah untuk dikerjakan setiap hari Rabu, kemudian dikumpulkan kepada beliau setelah jam makan siang untuk ditinjau kembali mengenai kebenaran dan akurasi data atau informasi yang kami cantumkan pada laporan isu strategis ini, yang kemudian setelah diperiksa oleh staf di sana akan disebarluaskan. Lalu tugas kelimanya, saya juga ditugaskan untuk menginput dan mencari program unggulan kabupaten atau kota berprestasi yang memenangkan TPID Award tahun 2025. Untuk tugas ini saya kerjakan di ruang kerja KPK Kedah lantai 3 pada tanggal 7 Januari 2026. Nah, saya melakukan pencarian dan pengumpulan informasi berupa program unggulan pengendalian inflasi pada 5 kabupaten atau kota peraih peringkat kedua TPID Award di tahun 2025. Nah, kegiatan ini mencakup identifikasi kebijakan dan inovasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, lalu dirangkum secara sistematis sebagai referensi praktik yang terbaik pengendalian inflasi daerah. Kemudian diinput ke dalam file Excel yang sudah diberikan akses oleh tim unit pengendali inflasi daerah di kantor. Di sini sebelah kiri saya lampirkan gambar mengenai kabupaten atau kota berprestasi yang memenangkan TPID Award tahun 2025, terbagi menjadi 3 kategori, yaitu peringkat 1 dimenangkan oleh 5 kabupaten kota, lalu peringkat 2-nya juga dimenangkan oleh 5 kabupaten kota, yang ketiga juga dimenangkan oleh 5 kabupaten kota. Nah, pada tugas ini saya
dan pembimbing lapangan saya membagikan kota-kota untuk menjadi fokus pencarian kami yang dimana di peringkat satu ini dikerjakan oleh Ibu Karina Maris, lalu di peringkat dua saya yang mengerjakan untuk mencari program unggulan terhadap 5 kabupaten yang memenangkan peringkat dua berupa Kabupaten Tapanuli Selatan, em, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Landak, Kabupaten Bombana, dan juga Kabupaten Lombok Barat. Kemudian di peringkat tiganya dikerjakan oleh salah satu staf KPK Kedal lainnya. Kemudian di sini ada tugas selanjutnya yaitu mencari program inflasi Kota Solo berupa program Pasar Berkah atau bersama kendalikan harga. Nah, saya mengerjakan tugas ini di ruang kerja KPK Kedal lantai 3 pada tanggal 8 Januari 2026. Saya melakukan pencarian informasi program pengendalian inflasi Kota Surakarta berupa pilot project Pasar Berkah atau bersama kendalikan harga sebagai mekanisme pengendalian supply demand. Program ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah yang memfasilitasi bisnis matching antara UMKM atau pembeli potensial dengan Gapoktan dan petani Kabupaten Sragen. Berfokus pada komoditas beras, cabai merah, bawang merah, dan telur untuk menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga melalui pemantauan supply demand dan kerjasama bisnis to bisnis antara supplier dan buyer. Nah, di sini saya lampirkan mekanisme dari pilot project Pasar Berkah atau bersama kendalikan harga sebagai mekanisme pengendalian supply demand. Pada foto ini dijelaskan bahwa tingginya permintaan komoditas pangan di Kota Surakarta diimbangi dengan pasokan yang cukup dengan harga yang stabil agar tingkat inflasi terkendali dan menambah daya saing produk UMKM Surakarta. Lalu yang kedua, daerah Sragen merupakan penghasil komoditas beras, cabai merah, bawang merah, dan telur. Lalu yang ketiga, Bank Indonesia bersama TPID memonitor supply dan demand komoditas pangan. Untuk selanjutnya dilakukan kerjasama bisnis to bisnis antara supplier dan buyer. Lalu di bawahnya ada pilot project pelaksanaan Pasar Berkah 1 dan 2 yang dimana ini ada 4 dokumentasi ketika mereka melaksanakan pilot project dari Pasar Berkah 1 dan 2 ini. Kemudian di sisi sebelahnya terdapat gambaran bagaimana Pasar Berkah ini mempertemukan antara supplier dan juga buyer. Lalu tugas selanjutnya saya juga ditugaskan untuk mencari program inflasi Kota Solo berupa program BUMP Pengayom Tani Sejagat. Saya mengerjakan tugas ini di ruang kerja KPK Kedal lantai 3 pada tanggal 8 Januari 2026. Saya melakukan pencarian informasi program pengendalian inflasi Kota Surakarta melalui model bisnis BUMP Pengayom Tani Sejagat atau Rice Market Center yang bersifat end-to-end sejak tahun 2029, mencakup korporatisasi, kelembagaan petani, akses pembiayaan melalui kerjasama perbankan, peminjaman kredit dengan skema SRG, serta kepastian akses pasar melalui standby buyer dan platform e-commerce. Nah, skema ini melibatkan BUMP, Gapoktan, Mitra Penggilingan, dan gudang SRG untuk mengelola alur produksi pasca panen hingga distribusi sehingga mendukung stabilitas pasokan beras, memperluas akses pasar, dan menjaga kestabilan harga komoditas pangan. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri, saya juga cantumkan model bisnis dari Rice Market Center atau BUMP atau program dari BUMP Pengayom Tani Sejagat ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata program BUMP Pengayom Tani Sejagat ini melibatkan uh, berbagai peran atau berbagai organisasi, baik itu dari koperasi petani dalam bentuk BUMP yang melakukan KSO dengan BUMP dan Bulog, lalu juga melibatkan koperasi penggilingan, ada juga Bank Jateng, lalu ada asuransi Jasindo, dan juga Bulog, yang dimana mereka ini bekerja sama untuk menyukseskan program BUMP Pengayom Tani Sejagat ini. Kemudian di sisi sebelah ini juga ada beberapa gambaran terkait alur
diadakannya program pengayom tani sejagat ini yang melibatkan beberapa kelompok tani, Gapoktan, PPL Pertanian, database dan juga mitra penggilingan serta beberapa eh, faktor lainnya. Nah, kemudian di sini juga dilaksanakan sharing knowledge ke bank sentralan, yaitu di Ruang Sendana lantai 3 pada tanggal 8 Januari 2026. Saya mengikuti kegiatan pembekalan berupa sharing knowledge mengenai ke bank sentralan yang diselenggarakan oleh Humas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, yaitu oleh Ibu Dita dan Ibu Rianti. Yang kegiatan ini memberikan pemahaman tambahan mengenai peran, fungsi, dan juga tugas Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, sehingga menambah wawasan saya selama pelaksanaan magang berlangsung. Nah, ini merupakan dokumentasi pada saat kami menjalani sesi sharing knowledge ke Bank Sentralan yang disampaikan oleh Ibu Dita dan Ibu Rianti. Untuk sesi sharing knowledge ini dilaksanakan di tanggal 8 Januari dimulai dari pukul 3 sore sampai dengan 4 sore. Lalu ada juga sharing knowledge untuk unit kerja KPKDA, FPP UKIS, dan juga SPPUR di ruang Parahyangan lantai 2. Tepatnya di tanggal 12 Januari 2026. Saya mengikuti kegiatan sharing knowledge lintas unit kerja yang melibatkan KPKDA, FPP UKIS, dan juga SPPUR. Yang kegiatan ini bertujuan untuk menambah pemahaman kami selaku anak magang baik dari IBS maupun universitas lain dalam mengenali peran dan juga kontribusi masing-masing unit kerja yang kami huni dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah, khususnya terkait dengan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang terkait. Nah, di sisi sebelah kiri ini saya cantumkan dokumentasi pada saat kami menjalani sesi sharing knowledge untuk unit kerja KPKDA, FPP UKIS, dan SPPUR di tanggal 12 Januari 2026. Sebenarnya untuk sesi sharing knowledge ini dilaksanakan selama 2 hari kerja, yaitu di tanggal 12 Januari 2026 dan juga di tanggal 13 Januari 2026. Namun, karena di tanggal 13 Januari saya mendapatkan penugasan untuk bertugas pada rapat dengan Biro Perekonomian, sehingga saya hanya menjalani sesi sharing knowledge untuk unit kerja KPK, FPP UKIS, dan SPPUR di tanggal 12 Januari 2026 saja. Lalu tugas selanjutnya saya bertugas pada rapat bersama Biro Perekonomian dan Dinas Tanaman Pangan Horti di ruang Pangandaran lantai 2, yaitu di tanggal 13 Januari 2026. Saya bertugas pada saat rapat koordinasi yang membahas perkembangan sektor hortikultura dan implikasinya terhadap stabilitas harga pangan di Provinsi Jawa Barat. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Hortikultura, serta KPKDA Bank Indonesia Jawa Barat yang diselenggarakan di lantai 2 ruang Pangandaran. Nah, dalam rapat tersebut dibahas kondisi produksi, distribusi, serta perkembangan harga komoditas hortikultura strategis seperti cabai, bawang, dan sayuran. Lalu ada juga dari Dinas Tanaman Hortikultura yang mereka memaparkan tantangan yang dihadapi di lapangan, antara lain meliputi pengaruh cuaca terhadap produktivitas, fluktuasi pasokan musiman, serta kendala distribusi antar wilayah. Nah, untuk di sisi sebelah kiri ini, merupakan dokumentasi pada saat saya bertugas di rapat bersama dengan Biro Perekonomian dan Dinas Tanaman Pangan Horti. Yang pada rapat ini saya bertugas sebagai bagian registrasi, dokumentasi, dan juga melakukan notulensi terhadap diskusi yang dilakukan selama rapat bersama dengan Biro Perekonomian dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura ini. Untuk rapat ini dimulai dari jam mungkin 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Lalu setelahnya saya kembali ke ruang kerja untuk lalu setelahnya saya diarahkan untuk kembali ke ruang kerja KPKDA.
Nah, tugas selanjutnya saya juga ditugaskan untuk membuat issue note swasembada pangan Provinsi Jawa Barat untuk komoditas padi, jagung, dan juga tebu. Yang dimana tugas ini saya kerjakan di ruang kerja KPKKDA lantai 3. Untuk periode pelaksanaan tugas ini saya kerjakan dimulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan 15 Januari 2026. Nah, untuk melakukan penyusunan issue note dengan mengumpulkan dan mengolah informasi terkait dengan program swasembada pangan, khususnya pada komoditas padi, jagung, dan tebu di daerah Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kebijakan, program pemerintah daerah, serta perkembangan kondisi pangan terkini yang mencakup data berupa luas lahan, produksi, produktivitas, serta upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Nah, untuk di sebelah kiri ini, saya melampirkan foto atau dokumentasi yang saya lakukan untuk pembuatan issue note, yang dimana di sisi sebelah kiri layar saya, itu ada issue note swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas ketahanan pangan untuk komoditas padi, jagung, dan tebu yang masih dalam bentuk file Word. Yang kemudian dari file Word ini akan diproses menjadi file PDF yang sudah diberikan desain untuk siap disebarluaskan. Nah, kemudian tugas selanjutnya, saya juga melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung untuk melakukan survei SPPG BUMDes Niagara. Yang berlokasi di SPPG BUMDes Niagara, Kecamatan Majalaya, di tanggal 14 Januari 2026. Saya mengikuti kunjungan kerja ke Kabupaten Majalaya dalam rangka survei Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional atau SPPG BUMDes sebagai bagian dari dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang dimana kegiatan ini turut dihadiri oleh beberapa staf KPKKDA Bank Indonesia, kantor perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan bertujuan untuk menilai kesiapan kelembagaan serta rantai pasok BUMDes dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan dan distribusi bahan pangan. Nah, survei ini memberikan gambaran mengenai peran BUMDes dalam memperkuat ketahanan pangan daerah serta kontribusinya terhadap stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Untuk sisi sebelah kiri ini, saya melampirkan dokumentasi pada saat saya menjalani kunjungan kerja ke SPPG BUMDes Niagara, yang dimana pada foto pertama kami melakukan makan siang sekaligus memantau kualitas dari makanan yang disediakan oleh SPPG BUMDes Niagara. Dan yang kedua ada foto terkait kebersihan dari SPPG ini. Yang ketiga ada foto tampak depan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi BUMDes Niagara. Dan yang keempat ini ada dokumentasi pada saat kami melakukan diskusi mengenai pembicaraan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah dan bagaimana SPPG BUMDes Niagara ini mampu menyerap anggaran tersebut dan juga memaksimalkan kualitas dari makan bergizi gratis yang mereka produksi, sehingga di sini Bank Indonesia berperan untuk mendukung dan juga mengawasi terkait dengan inflasi apa yang akan dihasilkan dari tingginya permintaan demand terhadap bahan pangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebab adanya tambahan demand dari program makan bergizi gratis ini. Sehingga disinilah peran Bank Indonesia terutama pada unit pengendali inflasi daerah. Nah, untuk kunjungan kerja ke Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ini, saya melakukan kunjungan kerja bersama dengan sekitar 8 staf KPKKDA dan juga 2 anak magang dari Divisi Unit Pengendali Inflasi Daerah. Salah satunya saya sendiri, yang dimana kami di briefing untuk yang dimana sehari sebelumnya kami di briefing untuk berkumpul di lobi pada jam 8 pagi, kemudian langsung berangkat ke Kecamatan Majalaya menggunakan mobil kantor untuk melakukan survei SPPG BUMDes Niagara. Nah, kami sampai di sana mungkin sekitar jam 10 pagi, kemudian
Sesampainya kami di sana, kami melakukan diskusi terkait dengan operasional yang dilakukan oleh BUMDes Niagara ini. Kemudian diskusi diselesaikan di jam 12 siang, lalu sekitar jam 1 atau setengah 2 kami kembali ke kantor yang jaraknya mungkin membutuhkan waktu tempuh 2 jam dari BUMDes Niagara ini. Nah, kemudian di sini saya juga bertugas pada rapat sinergi program kerja tahun 2025 sampai 2026 mengenai ekonomi, inflasi, UMKM, dan koperasi. Pada rapat ini dilaksanakan di Ruang Parahyangan lantai 2 di tanggal 15 Januari 2026. Saya bertugas dalam kegiatan rapat sinergi program kerja tahun 2025 sampai 2026 yang membahas isu ekonomi, inflasi, UMKM, dan koperasi. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan terkait dan bertujuan untuk menyelaraskan program kerja antar instansi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Lalu keterlibatan dalam kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi daerah. Nah, di sisi sebelah kiri ini, saya lampirkan dokumentasi pada saat diadakannya rapat sinergi program kerja tahun 2025 sampai 2026. Nah, dan di rapat ini menjadi rapat penugasan terakhir saya pada pelaksanaan magang saya di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sebab ini sudah menjadi hari terakhir saya melaksanakan program magang di sana. Di rapat kali ini saya bertugas untuk menjaga bagian registrasi dan juga dokumentasi. Lalu di sini ada dokumentasi hari terakhir dilaksanakannya magang, yang dimana kami peserta magang dari Bank Indonesia melakukan dokumentasi bersama salah satu pimpinan Kekda Bank Indonesia Jawa Barat, yaitu bersama dengan Bapak Cecep selaku salah satu pimpinan di sana, sebab pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia tidak bisa foto bersama kami sebab ada beberapa halangan, sehingga digantikan oleh Bapak Cecep ini, yang dimana beliau juga merupakan salah satu pimpinan dari uh, Kekda Bank Indonesia Jawa Barat. Nah, kami melakukan dokumentasi ini setelah jam makan siang, yang dimana kami dikumpulkan di lantai 3 ruang implementasi Kekda, lalu bertemu dengan beliau, kemudian kami diarahkan untuk ke lobi untuk melakukan foto bersama di lobi. Lalu di sisi sebelah kanannya, saya juga melakukan dokumentasi bersama dengan mentor dan juga rekan magang saya yang berada di divisi unit pengendali inflasi daerah. Ini merupakan beliau merupakan Ibu Karina Maris yang selama saya magang menjadi pembimbing lapangan saya di sana. Lalu juga ada rekan magang saya yang ada di divisi yang sama, yaitu unit pengendali inflasi daerah bernama April, yang dimana beliau berasal dari Universitas Telkom. Lalu untuk kesimpulannya, pelaksanaan praktik kerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada KPKekda melalui unit pengendali inflasi daerah ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas instansi. Saya terlibat dalam analisis inflasi daerah, penyusunan laporan isu strategi, serta isu not mengenai swasembada pangan, khususnya pada komoditas padi, jagung, dan tebu. Sehingga saya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses perumusan kebijakan ekonomi daerah, mulai dari pengolahan data, analisis dinamika harga komoditas, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pentingnya sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Selain meningkatkan kemampuan teknis dan analitis, praktik kerja ini juga membentuk sikap profesional melalui tuntutan ketelitian, tanggung jawab, dan komunikasi efektif, sekaligus memperluas wawasan praktis mengenai mekanisme pengendalian inflasi daerah dan memperkuat kesiapan saya untuk memasuki dunia kerja, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan secara profesional. Selanjutnya ada kendala-kendala yang saya alami selama saya menjalani program magang di kantor perwakilan Provinsi
Bank Indonesia di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk kendala yang pertama, pelaksanaan magang ini dilaksanakan di awal tahun sekali bertepatan dengan proses perencanaan kerja tahunan, sehingga aktivitas dan penugasan bagi kami selaku mahasiswa magang di sana belum berjalan optimal, yang dimana hari pertama kami magang bertepatan dengan hari pertama mereka masuk kerja setelah adanya cuti liburan Natal dan juga Tahun Baru, sehingga memang suasana kerja di sana di minggu pertama itu cukup tidak terlalu banyak hal yang bisa kami kerjakan, sehingga pelaksanaan magang ini mungkin menurut pandangan saya belum bisa berjalan dengan optimal. Lalu ini menjadi salah satu kendala yang saya rasakan selama saya magang mengikuti program magang ini. Lalu yang kedua, pembekalan dan pengenalan struktur organisasi baru dilakukan pada minggu kedua. Nah, menyebabkan keterbatasan pemahaman awal kami selaku mahasiswa magang terhadap tugas dan juga alur kerja unit kami masing-masing. Untuk pembekalan mengenai struktur organisasi ini memang dilaksanakan di minggu kedua, yang dimana pada saat itu sudah tersisa 4 hari kerja lagi kami berada atau kami melaksanakan program magang di sana, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala sebab di minggu pertama kami melakukan tugas kami masih menebak-nebak alur kerja dan juga belum begitu memahami divisi atau unit kerja kami masing-masing, sehingga ini menjadi salah satu kendala yang paling kami rasakan. Lalu untuk periode Lalu untuk kendala yang ketiga yaitu periode magang yang singkat, membuat staf kantor cenderung ragu untuk memberikan kami tugas yang bersifat penting dan juga strategis, sehingga keterlibatan saya lebih difokuskan pada kegiatan observasi dan juga tugas pendukung. Nah, mengingat kami merupakan mahasiswa magang dengan durasi magang yaitu selama 2 minggu, membuat staf kantor bahkan pembimbing lapangan saya sendiri cukup ragu untuk memberikan tugas yang bersifat penting dan juga strategis, sehingga ini menurut pandangan saya juga menjadi salah satu kendala yang saya alami sebab ada yang keterbatasan mengenai kegiatan observasi dan juga pendukung yang bisa saya jalani selama magang di sana. Hingga mungkin ke depannya dapat dilakukan evaluasi terkait dengan kendala-kendala ini. Lalu untuk saran uh, dari saya, sebaiknya yang pertama pemilihan waktu magang tidak dilakukan pada awal tahun karena staf Bank Indonesia masih disibukkan dengan penyusunan program kerja, sehingga penugasan bagi kami masih belum optimal. Lalu untuk kegiatan sharing knowledge atau pengenalan unit kerja sebaiknya dilaksanakan pada minggu pertama agar kami selaku mahasiswa magang yang kebetulan memiliki durasi magang yang sangat singkat ini bisa memahami struktur organisasi, tugas, dan alur kerja sejak awal, sehingga tidak adanya waktu yang terbuang untuk kami merasakan kebingungan mengenai alur kerja dan juga fungsi maupun peran dari unit kerja kami masing-masing. Lalu untuk durasi magang disarankan untuk diperpanjang agar mahasiswa IBS memiliki waktu yang lebih optimal dalam memahami proses kerja dan memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam, hingga mereka bisa merasakan bagaimana manfaat dari diadakannya program magang ini secara lebih mendalam. Ya, mungkin demikian pemaparan laporan magang yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebagai penutup, saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada STIE Indonesia Banking School yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program magang. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya kepada para pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat beserta seluruh staf yang berada di sana yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingannya selama pelaksanaan magang berlangsung, dan juga mereka sudah mau menerima kami untuk melaksanakan program kerja di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya secara khusus kepada uh, Ibu Karina Maris selaku pembimbing lapangan selama saya menjalani program magang di sana, yang dimana beliau telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga dukungannya selama saya menjalani tugas-tugas di sana, sehingga tugas-tugas tersebut dapat saya selesaikan dengan baik. Lalu saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bapak
Association Profesor Dr. Sparta SEAKMACA selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan sejak hari pertama kami melaksanakan magang hingga hari ini tersusunnya laporan magang sampai selesai, baik dari laporan papernya maupun laporan presentasinya, sehingga kami bisa menuntaskan program magang ini dengan baik. Lalu, saya juga tidak lupa untuk mengucapkan permohonan maaf saya apabila dalam pemaparan laporan ini terdapat beberapa kesalahan pengucapan, baik kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, maupun tugas-tugas yang berada di dalamnya, sehingga mungkin kedepannya dapat menjadi evaluasi bagi saya sendiri. Mungkin demikian pemaparan laporan magang yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.